Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Kembali lagi dengan saya Nur Afni Septiana Devi, mahasiswi angkatan 2018, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Oke, gimana nih kabar kalian? Semoga tetap baik-baik saja, tetap semangat, dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur. Di tahun 2021 ini kita masih di masa pandemi COVID-19, jangan lupa untuk stay safe and stay at home. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan dari tugas ekonomi sumber daya alam tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Penasaran gimana pertanyaannya dan juga tanggapan-tanggapan dari saya? Jangan kemana-mana, tetap stay on my video. Langsung saja kita akan menjawab dari 4 pertanyaan ekonomi sumber daya alam mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana pendapat kalian mengenai apakah Indonesia memiliki sumber daya cadangan yang melimpah? Iya atau tidak? Alasannya mengapa? Dari pendapat saya, Indonesia sendiri ya memiliki sumber daya cadangan yang sangat melimpah. Dilihat dari potensi-potensi dan kekayaan alam yang begitu banyak, tentunya Indonesia sendiri memiliki sumber daya cadangan untuk di masa yang akan datang nanti atau di masa depan. Pengelolaan sumber daya alam sendiri yang ada di Indonesia sudah semestinya memberikan nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat. Dilansir dari esdm.co.id, melalui siaran pers oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 4 Januari 2020 lalu, di situ dituliskan bahwa negara Indonesia sangat memiliki sumber daya alam, mineral, dan juga energi yang begitu banyak. Namun sangat disayangkan, dalam pengelolaan sumber daya alam sendiri masih kurang maksimal dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat juga kurang maksimal. Tercatat di subsektor migas sendiri, cadangan minyak Indonesia tercatat saat ini yaitu 3,8 miliar barel. Kemudian Indonesia juga memiliki cadangan gas sebanyak 135,5 triliun standar cubic feet yang tersebar di beberapa lokasi. Kemudian di subsektor minerba, cadangan batu bara sebanyak 39,89 miliar ton, tembaga sebesar 2,76 miliar ton, nikel sebesar 3,57 miliar ton, logam besi sebesar 3 miliar ton, bauksit 2,4 miliar ton, emas 1.132, perak 171.499 ton, dan timah 1,5 juta ton. Baik, yang pertanyaan kedua yaitu bagaimana sikap Anda mengenai depresi dan kelangkaan sumber daya alam di Indonesia, baik hayati maupun non-hayati. Sikap saya terkait depresi dan juga kelangkaan sumber daya alam tidak mendukung sepenuhnya. Di sini, depresi sendiri memiliki makna yaitu suatu tindakan pemanfaatan atau pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran dalam jangka waktu panjang yang mengakibatkan penurunan jumlah cadangan atau persediaan sumber daya alam dan akan mengalami kelangkaan apabila yang diambil sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sedangkan kelangkaan merupakan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam di suatu tempat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal. Dari kedua pengertian tersebut, apabila di Indonesia melakukan kegiatan depresi dan yang diambil adalah sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang memiliki sifat tidak akan punah, maka tidak masalah.
Namun jika pemanfaatan atau pengambilan tersebut yang diambil adalah sumber daya alam yang tidak dapat pulih, maka saya sangat tidak setuju karena di Indonesia akan mengalami kelangkaan, di mana kelangkaan tersebut akan mengakibatkan kondisi di masa depan nanti tidak adanya sumber daya alam, dan juga perekonomian di sumber daya alam akan melemah. Maka sebaiknya di Indonesia diterapkan adanya peraturan atau perlindungan terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia sendiri. Baik, untuk yang pertanyaan ketiga, yaitu ada apa pendapat kalian mengenai eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang alasannya untuk pembangunan? Di sini eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran untuk pembangunan sangat disayangkan jika potensi sumber daya alam digunakan untuk tujuan pembangunan. Seperti pada lahan areal persawahan yang banyak sekali diubah menjadi perumahan. Hal tersebut akan menghilangkan mata pencarian penduduk atau masyarakat sekitar. Selain itu, komoditas-komoditas pangan kini semakin banyak diimpor, padahal jika dilihat di Indonesia sendiri mampu untuk memproduksinya sendiri. Kemudian, tidak adanya sumber daya alam cadangan untuk masa depan yang akan mendongkrak perekonomian negara jika sedang melemah. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan keempat. Apa yang kalian ketahui mengenai konservasi? Dan juga sebutkan di salah satu jurnal kelompok dan terdapat konservasi. Di sini konservasi merupakan pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatnya dilakukan dengan bijak atau baik untuk menjamin ketersediaan di masa depan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Berdasarkan jurnal yang berjudul Peran Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia, dijelaskan bahwa adanya konservasi berupa sumber daya alam berpotensi dimanfaatkan untuk dikonsumsi sebagai faktor produksi dalam suatu proses produksi. Manusia di sini atau masyarakat diharapkan dapat mengelola dengan peran ilmu pengetahuan dan teknologi sumber daya alam yang dimanfaatkan pemerintah sebagai komponen yang sinergi sumber daya manusia yang ada sehingga dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi. Konsep yang digunakan di sini adalah konsep pembangunan berkelanjutan, di mana sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui baik hayati maupun non-hayati. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat pulih atau tidak dapat diperbarui tidak akan digunakan dalam konsep pembangunan berkelanjutan ini. Konsep tersebut didasarkan pada pelaksanaan valuasi ekonomi dari sumber daya alam dan lingkungan. Tujuan utama dari proses tersebut secara ekonomi adalah untuk mencapai efisiensi pertumbuhan dan stabilitas. Dengan tercapainya tujuan secara ekonomi, maka diharapkan tercapai adanya keadilan antar generasi dan peran masyarakat sebagai hubungan sosial dan lingkungan. Pemerintah di sini telah mendukung berdasarkan peraturan perundangan. Pemerintah pusat telah sepakat dan memutuskan untuk melakukan perubahan pendekatan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat kini telah diberikan kewenangannya kepada daerah. Jadi di sini untuk daerahnya sendiri yang akan mengelola sumber daya alam yang ada. Nah, itu tadi tanggapan-tanggapan saya terkait sumber daya alam yang ada di Indonesia. Saya berharap di video kali ini dapat bermanfaat buat kalian dan juga menambah wawasan kalian terkait sumber daya alam yang ada di Indonesia. Saya minta maaf jika dari tanggapan saya ada yang salah karena saya berpendapat dari sepengetahuan saya mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia.
Terima kasih buat kalian yang stay tune on my video. Tetap semangat dan jangan lupa stay safe and stay at home. See you next my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.